Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah saya laksanakan di tahun 2023 ini dengan mengambil judul Penguatan Karakter Kependudukan Peserta Didik melalui optimalisasi pojok kependudukan di SNPN 1 Atap 3 Sukesade. Nah, jadi pelaksanaan P2M ini saya laksanakan bersama rekan-rekan dosen saya, Pak Prof. Bagus Astawa dan juga Pak Putu Ananda Citra, serta melibatkan 3 mahasiswa dari Prodi Pendidikan Geografi dan Prodi Geografi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya, adapun yang melatari dilaksanakannya kegiatan P2M ini, yang pertama adalah terkait dengan visi sekolah, di mana visi sekolah di SNPN 1 Atap 3 Sukesade ini adalah terwujudnya SNPN 1 Atap 3 Sukesade yang berprestasi, berbudaya, dan menuju karakter yang berwawasan lingkungan. Dari visi ini kemudian dijabarkan dalam beberapa indikator, yang mana salah satunya itu adalah menanamkan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang dapat direalisasikan sehari-hari. Nah, karakter bangsa yang diharapkan ini salah satunya adalah terkait dengan karakter kependudukan, sehingga gayut pelaksanaan P2M ini sejalan dengan salah satu indikator dari jabaran visi sekolah yang ada. Kemudian poin yang kedua yang menjadi latar dari dilaksanakannya P2M ini adalah secara nasional telah dibentuk yang namanya Sekolah Siaga Kependudukan, yang di Bali ini juga sudah dilaksanakan melalui dinas-dinas terkait, yang mana Sekolah Siaga Kependudukan ini adalah suatu program yang diupayakan untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam kurikulum yang telah dijalankan. Jadi dengan Sekolah Siaga Kependudukan ini, maka para peserta didik, semua warga sekolah siap siaga terhadap bencana-bencana kependudukan yang terjadi, dan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dibentuklah Sekolah Siaga Kependudukan. Kemudian latar yang lain adalah bahwasannya sasaran dari penguatan karakter kependudukan ini tidak lain adalah peserta didik yang sudah masuk pada masa pubertas, sehingga secara umur ini sangat relevan diberikan kepada mereka, karena pada masa pubertas inilah ya mereka diberikan pemahaman-pemahaman kependudukan, sehingga akan menjadi bekal bagi mereka untuk dapat melaksanakan segala kegiatannya di masa mereka, di masa remaja ini dengan baik, ya, sesuai dengan nilai-nilai positif yang terkandung dalam kependudukan itu sendiri. Di sisi lain, SNPN 1 Atap 3 Sukesade ini secara kewilayahan ini juga berada di daerah Desa Wonogiri, yang mana Desa Wonogiri ini menjadi salah satu desa binaan dari Universitas Pendidikan Ganesha, sehingga secara kewilayahan ini sangat relevan dilaksanakan di sana. Dan yang terakhir, ini adalah terkait dengan kontinuitas program. Jadi saya sudah dari tahun 2020 telah melaksanakan kegiatan yang terkait dengan sosialisasi kependudukan di sekolah dan di tempat yang sama, di mana tahun 2020 saya telah melakukan P2M terkait dengan pengintegrasian pendidikan kependudukan dalam kurikulum. Kemudian di 2021 pelatihan bagi guru-guru untuk menyusun kurikulum yang berbasis pendidikan kependudukan. Kemudian di tahun kemarin di 2022 itu adalah pengabdian untuk membentuk pojok kependudukan sebagai salah satu ciri dari Sekolah Siaga Kependudukan, dan di tahun 2023 ini program tersebut terus berlanjut gayut dalam bentuk penguatan karakter peserta didik dengan optimalisasi pojok kependudukan yang telah dibentuk pada tahun kemarin.
Nah, tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini tidak lain adalah menguatkan karakter kependudukan peserta didik itu sendiri. Sementara tujuan-tujuan lain secara lebih rinci saya tuangkan dalam artikel yang di Senadimas. Selanjutnya metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini secara garis besarnya yang pertama itu adalah metode sosialisasi, yakni kembali menyampaikan terkait dengan pendidikan kependudukan bagi para peserta didik yang dalam hal ini itu adalah kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang relevan dengan pendidikan kependudukan yaitu di bidang IPA, IPS, matematika dan penjaskes. Jadi dilaksanakan sosialisasi ini. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya dalam bentuk pendampingan, ya, pendampingan dalam bentuk pelatihan bagi mereka untuk mengidentifikasi dan menyajikan hasil-hasil eh, identifikasi di wilayahnya masing-masing itu ke dalam suatu bagan atau grafik yang hasilnya nanti diletakkan pada pojok kependudukan yang telah ada. Kemudian metode yang selanjutnya adalah dalam bentuk evaluasi dan refleksi dalam rangka untuk melihat kelebihan dan juga kekurangan dari pelaksanaan program, dan yang terakhir adalah dalam bentuk penyusunan laporan dan juga diseminasi hasil pengabdian pada masyarakat. Nah, adapun pelaksanaan kegiatan yang telah saya jalankan bersama tim, yang pertama adalah sosialisasi, ini dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus di tahun 2023, yang mana hasil dari kegiatan sosialisasi ini adalah di mana peserta, dalam hal ini peserta didik, itu menyimak materi dengan sangat baik, ya, dan kemudian menyampaikan segala pengalamannya terkait dengan materi yang dibawakan. Kemudian berlanjut ke tahap berikutnya di pendampingan. Ini saya laksanakan bersama tim di tanggal 4 sampai 5 Agustus 2023, yang mana dari kegiatan pendampingan ini diperoleh hasil peserta didik mampu mengidentifikasi keadaan penduduk di wilayah Banjarnya masing-masing, dan setelah mengidentifikasi tersebut para peserta didik mampu menyajikan ke dalam bentuk grafik kependudukan. Ya, jadi grafik kependudukan, kemudian berikutnya itu di bawahnya itu berisi deskripsi singkat terkait dengan grafik tersebut, yang kemudian hasilnya ini, grafik ini diletakkan pada pojok kependudukan yang telah tersedia di sekolah. Nah, di tahap terakhir adalah dalam bentuk evaluasi dan refleksi, di mana hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah terdaftarnya, ya, poin-poin kekurangan dan kelebihan dari pelaksanaan program dari tahap sosialisasi sampai dengan tahap pendampingan. Nah, hal yang mencolok terkait dengan kegiatan evaluasi dan refleksi ini ditemukan bahwa kekurangan pojok kependudukan di sekolah itu jarang disentuh, jarang diperkaya kembali oleh pihak sekolah karena minimnya motivasi guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan model-model yang inovatif berbasis proyek, sehingga sepi ya, pojok kependudukan yang ada itu selama pelaksanaan kegiatan di 2022 hingga 2023 ini sedikit sekali mengalami perubahan, sehingga perlu kiranya ke depan hal ini mendapat perhatian agar guru-guru melaksanakan kegiatan atau model pembelajaran itu yang inovatif yang berbasis proyek, dan nanti hasilnya dapat diletakkan di pojok kependudukan yang telah tersedia. Nah, adapun ya beberapa dokumentasi kegiatan yang dapat saya tampilkan seperti ini dari tahap sosialisasi, kemudian pendampingan pada siswa, dan termasuk juga penyerahan ya referensi kependudukan bagi pihak sekolah untuk dapat diletakkan juga di pojok kependudukan yang telah tersedia. Dan terakhir, penutup, bahwasanya pelaksanaan P2M ini secara keseluruhan sudah berjalan sesuai rencana, dimulai dari tahap sosialisasi, pendampingan, hingga tahap evaluasi dan refleksi. Hasil evaluasi menunjukkan ya masih adanya kelemahan kegiatan P2M ini, terutama dalam hal pembiasaan bagi guru untuk menerapkan model pembelajaran yang inovatif berbasis proyek, sehingga akan berimplikasi terhadap semakin kayaknya pojok kependudukan yang telah tersedia. Hal ini diharapkan untuk ke depan agar guru-guru ini semakin terbiasa menggunakan model-model pembelajaran inovatif, salah satunya di bidang atau di mata pelajaran IPA, IPS,
Penjaskes, dan Matematika yang berkaitan langsung dengan pendidikan kependudukan itu. Hasilnya nanti silahkan diletakkan di pojok kependudukan, sehingga pojok kependudukan yang tersedia itu semakin kaya, semakin variatif, dan mencerminkan bahwa SNPN 1 Atap 3 Sukesade ini adalah sekolah yang memang layak sebagai apa namanya dilabeli sebagai sekolah siaga kependudukan. Baik, mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramita Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.